Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah, yang mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan pembahasan kita alhamdulillah sudah sampai ke dalam ayat ke dalam pembahasan permasalahan yang ketiga, yang kata beliau di sini, penulis ini, al-isyhad 'alal bai', yaitu mempersaksikan jual beli. Apakah mempersaksikan jual beli itu wajib ataupun cuma sunnah saja? Dikatakan di sini hukum mempersaksikan jual beli, maksudnya setiap kita melakukan jual beli, apakah wajib kita persaksikan, wajib kita panggil dua orang untuk menyaksikan penjual beli kita, atau kita panggil satu orang laki-laki, dua orang perempuan, karena saksinya satu orang laki-laki itu sebanding dengan dua orang perempuan. Maka dikatakan di sini persaksian dalam jual beli itu tidak wajib. Baik. Kalau begitu bagaimana dengan menjawab ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat yang membahas tentang persaksian ataupun tentang utang piutang, cara mengikat utang piutang, di antara adalah dengan cara menulis dan dengan cara mempersaksikan. Nah, di dalam ayat tersebut Allah SWT mengatakan wa ashhidu idza tabaya'tum, dan panggillah orang untuk menyaksikan kalau kalian sedang melakukan jual beli. Di sini ada perintah untuk memanggil orang untuk menyaksikan. Wa ashhidu. Nah, perintah di dalam secara usul fikih dikatakan pada asalnya perintah itu perintah Allah, perintah Rasul, pada asalnya hukumnya adalah wajib. Berarti ayat ini wajib bagi kita untuk memanggil orang untuk menyaksikan jual beli yang kita lakukan. Nah, cuma kenapa bisa kita simpulkan ini perintah ini hanya sunnah saja? Karena ada dalil-dalil lain yang menjadikan perintah Rasulullah SAW, perintah Allah dan Rasulnya yang asalnya adalah wajib, menjadi hanya sunnah saja. Ada dalil-dalil lain yang menunjukkannya. Nah, di antara dalil itu apa? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang menyebutkan tentang salah satu cara untuk mengikat ataupun melindungi hutang juga, yaitu dengan cara gadai. Pada ayat yang sebelumnya melindungi hutang dengan cara menulis, mempersaksikan. Yang ketiga ini pada ayat berikutnya adalah dengan barang gadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah
ada barang jaminan yang dipegang. Nah, berikutnya Allah mengatakan fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau sudah saling percaya, tidak ada saksi juga tidak apa-apa, tidak ada yang nulis juga tidak apa-apa, tidak ada gadai juga tidak apa-apa. Nah, di sini berarti perintah menulis, perintah memanggil orang saksi tadi adalah hanya sunnah saja. Walaupun tadi perintah, namun ternyata ayat berikutnya mengatakan kalau kalian sudah saling percaya, apa yang dipercayakan kepada kalian, walaupun di situ tidak ada yang nulis, walaupun tidak ada yang saksi, walaupun tidak ada jaminan terhadap utang yang kalian lakukan. Jadi di sini menyebutkan menulis utang walaupun itu diperlukan, tapi itu tidak wajib. Mempersaksikan utang itu tidak wajib. Nah, yang wajib adalah membayar utang. Dalil yang kedua yang menunjukkan, kata beliau di sini, dalil kedua yang menunjukkan tentang tidak wajibnya untuk mempersaksikan jual beli adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, hadis dari Umarah bin Khuzaimah, anna ammahu haddatsahu, sesungguhnya pamannya ini menceritakan kepada dia, dan paman dia ini dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sebuah kejadian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Arab Badui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh setelah dibeli tapi belum dikasih uang, kasih uangnya nanti di rumah. Kemudian Rasulullah SAW, ayo sekarang ikut saya ke rumah saya ngambil uang. Nah, kemudian Rasulullah berjalan, orang Arab Badui ini di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah lebih cepat jalannya. Orang Arab Badui ini agak lambat jalannya, sehingga terjadi jarak yang agak jauh. Kemudian datanglah orang-orang melihat orang Arab Badui ini kok bawa kuda. Datanglah orang-orang kemudian, fatafiqar rijalu yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu bil farasi. Maka ketika melihat ada orang Arab Badui bawa kuda, yang biasanya kalau orang datang dari pelosok, dia bawa satu komoditi dari daerahnya ke kota, itu biasanya harganya lebih rendah. Ya kita tahu ya, bahwasanya kalau ada orang dari desa bawa komoditi barang, bawa sayuran ke kota, nah, kita akan dapat lebih murah. Nah, datanglah orang-orang kemudian, Pak, kalau kita bahasa kita, Pak, dijual nggak kuda ini? Wih, bagus ini. Berapa harganya? Boleh nggak saya beli sekian? Sehingga orang pada tertarik dengan kuda tersebut dan pada menaikkan harganya. Enggak, saya segini. Nah, ternyata akhirnya dapatlah sebuah harga dan si orang Arab Badui ini tertarik. Nah, kemudian di dalam kitab ini beliau menceritakan ringkas saja, namun di dalam hadis yang lengkapnya adalah para sahabat ini tidak tahu bahwasanya kuda itu telah dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah membeli kuda ini, cuma belum dikasih uangnya, nanti di rumah baru dikasih uangnya. Maka melihat tawarannya orang para sahabat yang sudah banyak ini, yang harganya sudah sangat cocok, bahkan lebih, maka orang Arab Badui itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau beli kuda ini, kalau bayangkan kata-kata dia, in kunta mubta'an hadzal faras wa illa bi'tuhu. Kalau kamu mau beli kuda ini, ayo beli. Kalau enggak saya akan jual ke mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Loh, tadi kan sudah saya beli."
Tadi kan sudah saya beli. Akad sudah jadi, uangnya nanti. Nah, yang sudah kita lewatin dari definisi jual beli adalah akad, bukan lunas atau tidak. Ya. Jadi kalau saya sudah beli barang ini, walaupun belum lunas, itu sudah punya saya. Kamu tidak boleh menjual lagi. Kamu cuma tinggal nunggu saya lunasi. Jadi akad kamu dengan saya cuma tinggal akad utang uang. Barang sudah jadi milik saya. Inilah yang dinamakan dengan akad jual beli. Nah, dia panggil, mau beli enggak? Seakan-akan belum beli, mau beli enggak? Ini pada nawar-nawar saya nih. Kalau kamu enggak mau beli, saya jual ke mereka. Kata Rasulullah SAW, kan sudah saya beli tadi. Wallahi belum. Nah, bayangkan muamalahnya orang-orang Arab Badui sama Nabi pun seperti ini mereka. Ya. Makanya Rasulullah SAW kalau menghadapi mereka itu ya pelan-pelan, nggak bisa keras melawan keras. Bahkan Rasulullah SAW ketemu orang Arab Badui yang lain pernah narik kain dari pundak Rasulullah SAW. Muhammad, kasih ini punya Allah ini. Nah, sampai tertarik seperti ini, memerah. Senyum Rasulullah SAW. Kenapa? Wajar, Badui. Ya, Arab, orang-orang pelosok. Kata Rasulullah SAW, man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di pelosok, dia akan keras wataknya. Ini menunjukkan bahwasanya daerah bisa mengubah watak seseorang. Profesi bisa mengubah watak seseorang. Mengubah watak ataupun mengubah karakter. Ya. Orang yang tinggal, orangnya bapak dan ibunya orang Solo. Yang kita tahu ya lembut-lembut. Baik. Kemudian pindah ke Jawa Timur, pindah ke Surabaya, lahir anak Surabaya. Anak keluarga Solo bersama orang-orang Surabaya, bahasanya akan beda. Kenapa? Yang mengubah adalah lingkungan. Kata Rasulullah SAW, as-sakinatu ma'a ashabil ghanam, wal khuyala'u ma'a ashabi al-ibil. Orang-orang peternak kambing itu cenderung wataknya akan merendah diri. Orangnya akan lebih tawadhu. Tapi kalau peternak kuda atau onta, dia akan lebih sombong. Kenapa itu? Itu namanya profesi itu bisa mengubah watak. Nah, akhwat yang guru TK, dengan akhwat yang penjual di pasar, itu kan beda. Nelayan dengan orang kerja kantoran itu akan beda akhlaknya, wataknya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sudah saya beli tadi. Belum, mana saksinya? Waduh, tanya. Rasulullah ditanya seperti itu. Nah, berarti di sini menunjukkan, beliau ingin menunjukkan di sini Rasulullah SAW membeli itu tanpa ada saksi. Dan Rasulullah sudah menuntut mengatakan ini sudah saya beli, berarti menunjukkan membeli sesuatu tanpa ada saksi itu sah. Nah, ujung-ujung ceritanya ini adalah ini sampai ke sini cerita ini yang menunjukkan tentang hukum saksi dalam jual beli. Ujung-ujung hadis ini mengatakan ketika Rasulullah mengatakan kalau saksi saya tidak punya. Pas si orang Arab ini tegas tetap mengatakan enggak. Tetap saya butuh saksi. Menunjukkan kamu sudah beli. Nah, maka berdirilah seorang yang bernama Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit mengatakan, saya jadi saksi ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Kok bisa kamu bersaksi? Padahal kamu kan tidak menyaksikan tadi aku membeli. Aku bersaksi ya Rasulullah. Aku berani jadi saksi bahwasanya engkau sudah membeli gara-gara kejujuranmu ya Rasulullah. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW pun menjadikan setelah hari itu menjadikan kekuatan persaksian Khuzaimah bin Thabit seperti saksinya 2 orang.
gara-gara kejadian ini. Nah, jadi di sini ada dua dalil yang menunjukkan mengubah hukum asal dari perintah itu dari wajib menjadi sunnat, itu dari ayat yang tadi, ayat surat Al-Baqarah 283 dengan hadis ini. Akan tetapi beliau di sini mengatakan, walaupun demikian, walaupun persaksian itu tidak wajib, namun apabila barang yang diperjualbelikan itu adalah suatu barang yang nilainya besar, transaksinya itu suatu nilai bernilai besar, maka hendaklah dan besar dan pembayarannya secara cicil yang ada tempo yang belum terlunasi, maka di sini hendaklah dipersaksikan, hendaklah ditulis walaupun tidak wajib. Agar apa? Agar bisa menjaga, melindungi hutang agar mudah untuk ditagih. Jadi perintah untuk menulis utang, perintah untuk mempersaksikan utang, itu tujuannya adalah untuk terjaganya utang. Terjaga dari apa? Terjaga dari ditulis, dipersaksikan atau gadai atau jaminan, nanti akan ada pembahasannya. Tujuannya apa? Agar terjaga hutang. Maksud terjaga apa? Agar mudah dalam penagihan. Bukan berarti pasti akan dilunasi ya. Nah, karena orang melunasi atau tidak tergantung orangnya zalim atau tidak. Yang jelas saya gampang menagih, saya gampang melaporkan mengangkat ke pengadilan untuk menuntut dia melunasinya. Saya gampang menagihnya ke ahli warisnya kalau dia meninggal, karena kalau tidak ada saksi, tidak ada tercatat, tidak ada tanda tangan, gimana cara saya untuk menagih lewat ahli waris. Nah, beliau katakan sini kalau nilainya besar, karena kalau nilainya kecil biasanya kita kalau terjadi cekcok apapun mungkin gampang merelakan. Tapi kalau sampai nilainya miliaran, ratusan juta, puluhan juta, ya sulitlah kita merelakan kalau orang nggak mau bayar. Tapi kalau cuma 500.000, 300.000 nggak mau bayar, ya udahlah, saya maafkan. Baik. Yang berikutnya adalah permasalahan yang berikutnya yang dibahas di sini adalah al-khiyaru fil bay'. Al-khiyar fil bay'. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah hak pilih. Hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Baik hak pilih ini berlaku untuk si pembeli atau juga berlaku untuk si penjual. Di sini dikatakan bahwasanya pada asalnya jual beli itu adalah akad yang lazim. Apa itu akad yang lazim? Akad yang kalau sudah terjadi nggak boleh dibatalkan. Itu pada asalnya. Perhatikan ya, kita punya istilah-istilah dalam, saya katakan, kita istilah-istilah dalam akad jual beli yang akan kita lewati ini, mohon bisa menjadi dipahami dan jadi familiar. Nah, sekarang kita mendapat istilah lazim, kata-kata lazim. Akad jual beli itu pada asalnya adalah akad lazim. Maksudnya akad lazim, akad yang kalau sudah terjadi itu tidak bisa dibatalkan. Akan tetapi syariat Islam memberikan sebuah kemudahan, yaitu memberikan kemudahan memandang dari sebuah maslahat, maka diberikan sebuah hak bagi orang yang melakukan akad untuk bisa membatalkan kembali akad yang telah dilakukan. Hak ini dinamakan dengan khiyar. Khiyar itu dari kata-kata memilih. Berarti di sini dia boleh memilih, saya ingin tetap menjadikan akad ini lazim atau saya ingin membatalkan akad ini. Dan dalam beberapa keadaan syariat membolehkan khiyar ini. Apa-apa saja khiyar yang dibolehkan di dalam syariat? Ada beberapa khiyar. Yang pertama, jadi kalau kita bilang khiyar sudah dipahami langsung, khiyar maksudnya adalah boleh memilih, membatalkan ataupun meneruskan. Yang pertama yang dinamakan dengan khiyar majelis. Di sini khiyar majelis adalah
pilihan untuk membatalkan ataupun untuk melanjutkan jual beli, dan disebutkan majelis. Majelis berarti tempat diadakannya transaksi. Berarti maksudnya di sini adalah selama masih di dalam tempat dilakukan transaksi, maka si pembeli dan si penjual masih boleh untuk membatalkan. Selama mereka masih di dalam majelis, belum terpisah, mereka masih boleh untuk saling membatalkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan khiyar majelis. Nah, ada beberapa ketentuan di dalam khiyar majelis ini. Yang pertama, khiyar majelis itu otomatis. Maksud otomatis, dia ada dalam akad walaupun tidak disebutkan. Beda dengan khiyar-khiyar yang nanti. Khiyar yang nanti itu adanya khiyar gara-gara disyaratkan. Adanya khiyar gara-gara ada sebuah sebab. Seadanya khiyar gara-gara ada sebuah penipuan. Nah, kalau khiyar majelis ini adanya khiyar gara-gara syariat yang nyuruh. Anda mensyaratkan atau tidak, maka tetap dalam majelis itu ada hak Anda melakukan khiyar selama dalam majelis. Namun kalau sudah terpisah dari majelis, pernah terpisah, kemudian Anda datang lagi minta dibatalkan, tidak ada lagi. Karena khiyar itu hanya terbatas di satu majelis. Ini yang kita namakan dengan otomatis. Nah, berarti kalau seseorang, ini Masya Allah kalau kita melakukan akad jual beli dengan orang yang paham syariat, maka tidak akan ada banyak cekcok. Kenapa? Karena masing-masing memahami konsekuensi dari akad jual beli. Di antara akad jual beli konsekuensinya adalah adanya khiyar. Nah, misalnya Anda sudah beli, sudah Anda ambil, sudah bayar, sudah dikeluarkan print, tapi Anda belum keluar dari toko, maka secara hak khiyar Anda, wahai pembeli, masih boleh untuk mengembalikan. Nggak jadi ya sampo ini, nggak jadi ya madu ini, tadi ditelepon istri sudah beli dari sebelumnya sudah dibeli dari toko yang lain. Maka di saat itu Anda wajib untuk menerima. Perhatikan ya, ini hak. Kalau seorang memilih hak ini, yang lain juga harus menerima. Kalau seorang yang begitu juga sebaliknya, si pedagang yang mau membatalkan, oh nggak jadi ya yang ini ya, ini kembalikan uangnya, ini barangnya, boleh juga. Karena itu dinamakan dengan hak. Berarti kalau begitu saya menuntut hak, Anda harus memberikan hak saya. Nah, siapa yang pernah seperti ini? Kalau di supermarket sulit seperti ini. Nah, saya pernah membeli, waktu itu beli gas yang warna hijau itu, pernah langka. Di desa saya itu pernah langka. Saya cari-cari, ternyata di sebuah toko ada satu lagi. Pak, ada gas Pak? Ada. Baik. Anak kasih tabung anak, nah beli, jadi sudah ambil uang. Istrinya keluar. Mas, gas yang tadi mana? Yang tinggal satu itu. Oh sudah saya jual. Waduh kita butuh ini habis gasnya. Langsung bilang, mas nggak jadi mas ya. Dalam hati Ana, ya khiyar ini masih. Ini kalau saya ambil gas, saya keluar di toko, saya nggak akan kembalikan. Tapi ya sudah, ya ini masih ada khiyar. Walaupun dia mungkin nggak paham itu khiyar ya, orang desa ini. Cuma dia meminta saja. Saya bilang, oh iya Pak, nggak apa-apa. Akhirnya saya cari di tempat lain. Berarti sekarang yang membutuhkan siapa? Penjual. Jadi di sini jangan ngira cuma pernah kejadian di pembeli saja menyesal. Tidak. Bahkan terkadang si penjual pun pernah menyesal menjualnya. Nah, misalnya dia terlalu menyesal menjual, kemudian ditelepon ternyata harganya naik. Bukan seperti itu, bukan seperti itu ya tulisannya, itu sudah naik. Akhirnya ya dibatalkan biar untuk dicatat ulang misalnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan hak khiyar selama masih di dalam majelis. Itu poin yang pertama.
Ini terjadi otomatis. Yang kedua, karena itu hak, maka hak meminta, si pembeli minta hak, si penjual juga minta hak. Maka boleh saling menggugurkan. Ya, namanya hak antar manusia itu boleh saling menggugurkan. Itu dikatakan oleh para ulama, beda hak antar manusia dengan hak manusia dengan Allah. Apa perbedaan antara hak sesama manusia dengan hak antar manusia dengan Allah? Hak antar manusia itu boleh saling memaafkan, boleh saling menggugurkan, selama manusia itu ridho. Contohnya, ini kalau dalam uang, kalau dalam muamalah banyak sekali, contohnya seperti tadi. Ataupun dalam pidana misalnya, di antara hak antar manusia dalam pidana itu adalah hak eksekusi si pembunuh. Dalam pembunuhan, hak meminta untuk dieksekusi si pembunuh itu adalah hak manusia. Berarti si orang ini ataupun walinya orang yang terbunuh boleh menggunakan hak dia untuk minta untuk dieksekusi, boleh juga menggugurkan haknya dia dengan mengatakan saya maafkan. Nah, kalau begitu nggak boleh lagi dia dibunuh. Atau dia pindahkan, saya gantikan, nggak jadi eksekusi, saya minta untuk bayar diet saja. Boleh juga. Kenapa? Itu hak saya. Kenapa kamu gugurkan? Kenapa kita nggak tegakkan qisas? Nah, ini namanya benar, menegakkan qisas itu hukum Allah. Tapi Allah SWT memberikan kepada saya hak untuk memilih menegakkan qisas atau tidak. Karena dalam urusan pidana ini hak saya. Beda halnya dengan hukum zina. Hukum zina itu hak Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Berarti tidak boleh ada laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina ini mengatakan kepada hakim, Pak Hakim nggak usah dihukum dia, saya maafkan. Boleh? Ataupun si laki-laki, Pak Hakim kita sudah saling memaafkan, jangan dirajam kami, ataupun jangan dicambuk kami. Ataupun suaminya si istri ini memaafkan, oh saya memaafkan selingkuhannya. Apakah kemudian tidak ditegakkan hukum Allah? Tetap ditegakkan. Kenapa? Karena menegakkan hukuman rajam ataupun cambuk, yaitu hukuman zina, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ya. Nah, ini kalau dalam pidana. Kalau dalam uang, dalam ada harta yang seperti tadi, utang itu hak manusia. Mau dia gugurkan boleh. Tapi kalau hak Allah seperti zakat, nggak boleh fakir miskin bilang, Pak, orang kaya nggak usah zakat hari tahun ini ya. Boleh? Dia mau mengeluarkan zakat, nggak usah zakat tahun ini, saya gugurkan kewajiban zakatmu. Seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Zakat itu hak Allah Subhanahu wa taala, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafarat, bayar kafarat. Ada orang boleh menggugurkan, oh nggak usah, saya maafkan, nggak ada. Itu kafarat hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kamu keluarkan. Kalau diat, pembunuhan tanpa sengaja harus membayarkan 100 ekor onta kepada keluarga orang yang dibunuh. Ini hak manusia. Berarti boleh digugurkan. Udahlah nggak usah 100, 10 aja lah. Boleh? Boleh. Nah, adapun zakat, kafarat, nazar itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap harus dikeluarkan, nggak boleh untuk digugurkan. Nah, salah satu hak di antara manusia adalah khiyar ini. Khiyar majelis. Nah, berarti boleh menggugurkan atau boleh mensyaratkan untuk digugurkan punya orang lain. Seperti kita katakan misalnya, mau jual beli dengan saya, nggak ada khiyar ya. Mau nggak jual beli dengan saya tapi nggak ada khiyar?
Ya nggak apa-apa, nggak ada khiyar ya, nggak ada khiyar. Berarti dia sekarang diminta untuk menggugurkan, dia ridho untuk menggugurkan, maka terjadilah akad tanpa khiyar majelis. Pertanyaan anak sekarang, bagaimana dengan hukum tulisan yang ditulis di toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan? Berarti sekarang si pembeli membaca dan meridhoi. Berarti saya sekarang tahu saya tidak boleh mengembalikan. Boleh pertulisan seperti itu? Jawabannya adalah boleh untuk khiyar majelis. Boleh untuk khiyar syarat. Nanti akan kita lihat. Namun kalau untuk khiyar cacat enggak berlaku ini. Untuk khiyar cacat itu lain lagi. Kalau ada cacat, maka saya tetap boleh untuk mengembalikannya. Jadi memang kata-kata itu bisa berlaku untuk ini, juga tidak bisa berlaku untuk itu. Maka lihat dulu, ini berlaku untuk khiyar majelis iya. Khiyar syarat juga iya. Ya, namun untuk khiyar cacat itu tidak berlaku yang ini. Berlaku pengguguran yang lain. Baik, ini yang kedua, poin yang kedua ya. Karena dia adalah khiyar hak khiyar, boleh saling menggugurkan. Kemudian poin yang berikutnya adalah batasan majelis itu apa? Kalau ada batasan majelis yang sudah bisa dipahami semuanya dengan jelas, seperti toko. Toko ya batasan dindingnya ini, kalau keluar dari toko saya itu sudah di luar majelis. Berarti kalau kamu sudah keluar dari toko, kemudian mau masuk lagi minta dibatalkan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Gimana nggak boleh sih? Saya sudah keluar, tapi saya minta membatalkan, boleh? Boleh. Ya kita bahas di sini adalah wajib nerima atau tidak. Nah, kalau tadi masih dalam majelis, ketika saya minta dibatalkan, kamu wajib nerima. Begitu dia minta dibatalkan, saya wajib nerima. Karena hak. Nah sekarang, kalau saya sudah keluar dari toko, saya datang, saya minta dibatalkan, wajib nerima atau tidak? Nah ini baru pertanyaan, wajib nerima atau tidak? Tidak ya. Tapi boleh minta atau tidak? Ya boleh-boleh saja, kalau minta boleh-boleh saja. Nah, ini tidak wajib diterima karena dia bukan khiyar majelis lagi, namun berlaku di sini dia dinamakan dengan iqalah. Nah, ada istilah lagi ya, istilah satu lagi, iqalah. Iqalah itu minta pembatalan jual beli yang sudah lazim, yang sebenarnya tidak berhak dia minta pembatalan. Namun dia tetap minta, boleh atau tidak? Boleh, itu namanya minta iqalah. Nah, si penjual ataupun partnernya, baik si penjual ini punya minta, baik si penjual atau si pembeli ya, dia tidak wajib menerima, tapi kalau dia menerima dia dapat pahala yang besar. Kata Rasulullah SAW, man aqala musliman, aqalallahu athratahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menerima penyesalan seseorang yang melakukan transaksi dengannya, menyesal untuk membeli, kemudian padahal dia tidak wajib untuk menerima, kemudian dia ingin mengembalikan dan diterima, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima penyesalan dia di hari kiamat nanti. Yaitu dosa-dosa dia yang di dunia yang belum ditaubati, baru menyesal di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima, Masya Allah balasannya. Yang barang siapa yang menolong sesama manusia di dunia, Allah akan menolong dia di akhirat. Timbal baliknya itu Masya Allah. Allah memberikan pertolongan yang lebih bagus, yaitu di saat di akhirat. Nah, ini dimanjakan dengan iqalah. Kalau mau, Masya Allah. Baik, apa batasan majelis? Ada yang tadi saya katakan yang jelas. Nah, karena apa? Karena ada orang yang jual beli itu sambil jalan. Saya jual ini ya, mau nggak ya, dari rumah dia sampai ke masjid itu jaraknya 300 meter.
Apakah selama 300 meter itu dinamakan majelis? Ada orang jual beli di dalam bus antara penumpang yang perjalanannya 8 jam. Apakah ini dinamakan satu majelis? Ataupun apa itu majelisnya jual beli online? Apakah dari awal masuk sampai sudah keluar sudah oke, itu namanya majelis? Ataupun sampai mau dikirim itu namanya majelis? Yang mana majelisnya berarti? Yang kita katakan tadi ada yang sudah jelas, ada yang semuanya, ada yang lain yang dikembalikan kepada uruf, kepada adat. Ya, seperti katakan berjalan bersama. Ini majelisnya apa? Ya majelis perjalanan ini. Selama belum berpisah dia masih di dalam satu majelis. Di dalam bus selama belum berpisah masih dalam satu majelis. Maka di sini ya orang ya, harus jeli kita di sini agar kemudian kita ngajak, ini kan 8 jam ini perjalanan ini. Nah, ketika jualan sudah ya nggak ada khiyar lagi ya. Atau saya nggak mau ada khiyar ya. Atau pikir baik-baik, ini nggak ada khiyar, ini kita lama di dalam bus ini. Jadi itu semuanya dikembalikan kepada uruf. Yang poin yang berikutnya adalah tidak boleh kita sengaja keluar dari majelis bertujuan untuk dibatalkan lagi oleh bertujuan untuk tidak dibatalkan lagi oleh rekan akadnya. Jadi benar-benar kita keluar begitu memang sudah kita pingin keluar. Beda dengan saya beli ini ya, iya, ya, kan? Langsung keluar kita, keluar, masuk lagi. Karena kita mau beli yang lain misalnya, kita langsung keluar, biar apa? Biar kamu nggak bisa batalkan yang ini lagi. Kenapa? Kita sudah berpisah tadi kan? Saya sudah keluar dari majelis, keluar dari toko, walaupun saya masuk lagi, tapi saya sudah pernah keluar. Berarti kamu nggak ada khiyar lagi untuk membatalkan ini. Ini dilarang. Berarti bagaimana? Ya keluar ketika memang mau keluar, wajarnya. Bukan sengaja keluar untuk membatalkan akad ini. Nah kalau kamu ingin membatalkan emang dari awal kamu bilang, saya mau beli tapi nggak ada hak khiyar ya. Berarti kalau saya beli kamu nggak boleh batalkan ya. Ya sudah akhirnya beli. Kita nggak perlu harus keluar. Tapi kalau kita kayak keluar, kayak kita mengkhianati dia ini. Waduh, kok cepat kok keluar ini agar saya tidak boleh untuk membatalkannya lagi. Kemudian yang poin berikutnya adalah kematian itu pemutus hak khiyar. Apa maksudnya di sini? Kalau dia beli kemudian dia meninggal, pemutus hak khiyar. Berarti sudah terjadi jual beli, ahli waris tidak boleh untuk mengembalikan. Ini maksudnya. Ini sudah dibeli tadi oleh bapakmu ini. Oh kita kembalikan dulu ya. Kan ini kan jasad bapak saya kan masih di dalam majelis katanya. Enggak. Jadi berarti maksudnya apa? Ya mungkin ahli waris nggak mau barang ini untuk jadi warisan, maunya uangnya. Nah, akhirnya dia mau dikembalikan. Oh enggak. Sudah dibeli tadi ini. Nah, kembalikan ya. Oh enggak lagi. Sudah enggak ada khiyar majelis lagi. Nah, ini dikatakan khiyar majelis tidak diwariskan. Berarti dengan meninggalnya orang tersebut maka setelah jual beli meninggal orang tersebut maka tidak boleh untuk dikembalikan oleh ahli warisnya. Baik, yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat di sini adalah syarat di sini dikatakan bukan syarat pada benda. Saya mau beli benda dengan syarat gini. Nah, itu bukan khiyar yang dinamakan. Itu memang itu pesan. Saya memesan benda yang seperti ini. Kalau nggak seperti itu saya nggak beli. Nah, itu bukan khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah penambahan tempo. Kalau tadi cuma di majelis, sekarang dia bilang saya mau beli tapi saya minta khiyar 3 hari.
Saya mau beli, saya minta khiyar 1 bulan. Berarti apa? Selama 1 bulan itu adalah masa waktu saya untuk memastikan saya pingin barang ini atau tidak. Berarti selama batas waktu itu saya masih boleh untuk mengembalikan. Gimana, mau nggak? Nggak mau, ya saya nggak beli. Saya minta hak. Begitu juga si penjual boleh minta hak. Saya minta hak untuk 1 bulan ya, ataupun 3 hari ya, ataupun 1 pekan ya. Nah, nanti dan kamu setuju, berarti selama sepekan itu saya masih boleh untuk narik lagi. Itu dinamakan dengan khiyar syarat. Menambah waktu, bukan syarat pada benda ya, bukan sifat-sifat benda ya, tapi syarat penambahan waktu. Berapa lamakah? Poin yang berikutnya adalah tentang batas waktunya. Karena ada di antara para ulama yang mengatakan batas waktunya hanya boleh 3 hari. Nggak boleh lebih daripada itu. Kenapa? Ingat apa istilahnya? Hukum asalnya tadi, asalnya jual beli itu begitu saya beli sekarang, gitu sekarang jadi, nggak boleh dibatalkan. Nah, begitu kamu menuntut ada tambahan waktu, tapi ke khiyar majelis kenapa? Ada dalil khusus. Baik, kalau gitu khiyar syarat juga ada dalil. Nah, dalil yang disebutkan dalam khiyar syarat ini adalah kisah seorang sahabat yang ketika dia melakukan akad jual beli, dia pernah tertusuk di kepalanya, tertusuk di kepalanya sehingga mempengaruhi kecakapan dia dalam jual beli. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, kalau kamu melakukan akad jual beli, maka minta khiyar 3 hari. Nah, biar nanti kamu bisa bermusyawarah dengan keluarga kamu, bawa pulang ke rumah. Nah, jangan-jangan kamu beli sekarang, ini nggak pantas dibeli, bawa pulang, keluarga kamu, kenapa beli ini Pak? Oh iya juga ya. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan 3. Nah, ada para ulama mengatakan maka hanya boleh 3 hari maksimal. Saya katakan ada ulama mengatakan seperti ini. Namun, Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah itu bukan batasan. Namun, pemilihan berapa hari itu tergantung kesepakatan, karena orang masing-masing bisa tahu maslahat benda. Ada benda-benda yang baru diketahui pantas atau tidaknya 1 bulan. Ada yang baru diketahui 1 pekan. Ada yang bisa diketahui 3 hari. Ya, misalnya mobil bekas, motor bekas. Berapa? Orang bisa paham lah. Ini saya lihat ini ya, 1 pekan ya. Nah, 1 pekan, 1 bulan dan lain sebagainya. Ini pendapat yang kuat adalah hal tersebut tidak ada batasan waktu tertentu, tergantung kesepakatan, dan orang yang menyepakati itu akan melihat maslahat dari masing-masing benda. Karena ini khiyar syarat, poin yang berikutnya, karena ini khiyar syarat yaitu menambah batas waktu, berarti kalau sudah lewat batas waktu itu, maka dianggap dia sudah menerima. Apabila sudah lewat masa khiyar atau sepakat menggugurkan. Tadi mintanya 1 pekan. Datang 3 hari, udah ya, nggak jadi lagi ya, nggak lagi sepekan ya, sudah pokoknya sudah. Nah, begitu dia datang besok lagi, itu nggak wajib diterima oleh orang yang dimintai. Kemarin kan 1 pekan ya, tapi kan dulu kan kita akadnya 1 pekan. Nah, tapi kemarin kamu sudah bilang udah jadi ya, nggak ada lagi ya, nggak ada sepekan lah ya, sudah benar-benar saya pilih ya. Nah, sudah. Ini khiyar yang kamu pilih segini, tapi di sini kamu sudah menggugurkan, ya sudah. Nah, khiyar yang kamu pilih segini 7 hari, begitu sudah hari ke-8 kamu datang lagi, tidak. Karena saya anggap sudah ridho dengan lewat waktu hari itu. Pembatalan di masa khiyar. Nah, kan masa khiyar 1 pekan atau 1 bulan.
Gimana cara membatalkan jual beli? Misalnya dia nggak jadi beli. Cara pembatalan khiyar syarat maksudnya saya ingin mengembalikan barang, saya nggak jadi beli ya. Tadi masanya adalah satu pekan misalnya. Nah, di hari keempat, apakah pembatalan itu harus saya ucapkan di depan orangnya atau tidak ada orangnya pun masih boleh saya untuk ataupun masih berhak saya untuk membatalkan? Di sini dikatakan tetap boleh seseorang membatalkan akad tersebut walaupun dia tanpa kehadiran partnernya. Si pembeli mau membatalkan pembelian walaupun si penjual nggak ada di depannya, ataupun walaupun si penjual nggak ridho, misalnya nggak setuju, marah, ada di depan marah ditetap, ataupun nggak ada di depannya tetap sah untuk pembatalan tersebut. Nah, namun bagaimana bentuknya agar tahu bahwasanya dia sudah membatalkan sampai hari Ahad depan ya, hari Ahad depan ya, baik. Nah, di hari Jumat dia telah membatalkan, tapi si penjual nggak tahu, baru tahu ketika hari Senin misalnya, mungkin Safar dan lain sebagainya. Nih kalau tidak bisa ketemu ya, bagaimana tahunya? Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dengan cara dia mencatat ataupun mempersaksikan orang lain, yang jelas dia membuktikan bahwasanya saya sudah membatalkan, saya tidak mau, saya ingin mengembalikan barang ini, namun saya tidak bisa bertemu dengan kamu dan saya sudah menyatakan ini di dalam tulisan ini, ada saksinya ini, sehingga tidak terjadi cekcok di antara mereka berdua. Nah. Poin yang berikutnya, si pembeli tidak boleh mentransaksikan barang itu selama masa khiyar. Dia tidak boleh menjual ke orang lain dulu selama masa khiyar. Kecuali dengan izin rekannya. Nah, maksud tidak boleh di sini bagaimana? Kalau ternyata kamu setelah membeli, bayangkan, saya setelah membeli, kemudian saya menjual barang ini ke yang lain, ya. Atau jual beli barter. Anda ngambil sesuatu dari antum bukan uang Anda kasihkan, antum barang juga Anda kasihkan. Nah, Anda kemudian barang ini ada masa khiyar satu pekan, tapi selama hari keempat Anda sudah menjual lagi ke orang lain. Nah, maka penjualan Anda ke orang lain ini harus dengan izin dia. Kalau tidak, Anda seperti dianggap sudah ridho dengan jual beli ini. Jadi dikatakan di sini, transaksi Anda pada barang itu dianggap Anda ridho. Berarti apa? Setelah Anda mentransaksikan, nggak jadi sama orang itu, Anda kembalikan lagi nggak boleh lagi. Karena begitu tahu, kamu sudah mentransaksikan ya, sudah kamu jual. Berarti kamu kalau menjual itu sudah ridho dengan barang ini. Tidak akan kamu kembalikan lagi kepada saya. Berarti di sini menunjukkan kamu telah menggugurkan hak khiyar kamu. Penggunaan barang selama masa khiyar. Apa yang berhak dilakukan oleh orang yang menggunakan barang selama masa khiyar ini? Penggunaan barang selama masa khiyar adalah sebatas uji coba, yaitu sebatas melihat layak atau tidak. Kalau sudah digunakan lebih daripada itu, dianggap dia ridho terhadap barang ini, berarti dianggap dia sudah menggugurkan hak khiyarnya.
Nah, ini adalah beberapa poin dalam masalah khiyar yang Anda ambil dari kitab yang lain. Nah, yang terakhir dari sini dikatakan hak khiyar bisa berpindah ke ahli waris. Beda dengan hak khiyar majelis tadi. Kalau hak khiyar syarat bisa berpindah ke ahli waris. Ahli waris tahu barang ini dibeli, mobil ini dibeli, padahal mereka nggak pingin bapaknya beli, sudah tua kembali mobil lagi. Nah, ternyata dia tahu ada khiyar masa 1 bulan, meninggal sebelum 1 bulan, ahli waris kemudian bersepakat untuk mengembalikan mobil ini, berpindah hak khiyar dari bapaknya menjadi ke anaknya, dan ini si penjual wajib untuk menerimanya walaupun bukan orangnya yang minta, namun yang barangnya barang itu, orangnya orang-orang itu ternyata ahli warisnya yang minta karena orangnya sudah meninggal. Baik, ini adalah beberapa poin yang dapat kita bahas pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.